Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bawakan tentang perdata dengan judul Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Jurnal Penelitian Hukum de Jure atau akreditasi Dirjen Penguatan Risbang Kementerian Distrik nomor 10/E/KPT/2019 volume 20 nomor 3 September 2020 tulisan diterima 1 Juli 2020 direvisi 1 September 2020 disetujui dan diterbitkan 1 Juli 2020 disusun oleh Virano Veza Arsilakera Restu Putra dengan nomor induk 2020-213 dari program studi ilmu hukum Universitas Muria Kudus Hukum A. Susunan resum artikel hukum, judul nama jurnal penyusun, 1 pendahuluan, 2 rumusan masalah, 3 tinjauan pustaka, 4 metode penelitian, 5 hasil penelitian dan analisis, 6 simpulan dan saran. 1. Pendahuluan. Tujuan akhir dan proses penegakan hukum yakni hukum memberikan jaminan terlaksananya pemerataan, keadilan dan perlindungan bagi harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pada dasarnya, pengertian eksekusi tersebut bersumber pada ketentuan bab ke-10 bagian ke-5 HIR, bagian keempat RBG yang berasal dari kalimat ternuit voor legging van vonnissen. Eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap dieksekusi putusan sementara dan provisional eksekusi gross akan dieksekusi. Jaminan hipotek dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam praktek dan berdasarkan ketentuan pasal 19 7 ayat HIR atau pasal 208 RBG, maka barang-barang pihak yang kalah diletakkan sita eksekusi terlebih dahulu sebelum penjualan lelang dilakukan. Kemudian proses eksekusi dimulai dari barang-barang bergerak, dan jikalau barang-barang bergerak tidak ada ataukah tidak mencukupi, barulah dilakukan terhadap barang-barang yang tidak bergerak. Pasal 1546 dalam praktik, maka ketiga macam eksekusi ini kerap dilaksanakan. Pada dasarnya suatu eksekusi itu dimulai adanya permohonan eksekusi, dan dengan permohonan eksekusi membayar biaya eksekusi pada petugas urusan kepaniteraan perdata pada pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan negeri mengeluarkan penetapan berdasarkan uraian konteks atas seringkali memanggil pihak lawan yang dikalahkan atau kedua belah pihak perkara untuk diberi teguran supaya pihak lawan yang melaksanakan putusan hakim setelah waktu tersebut terlampaui dan pihak termohon eksekusi belum memenuhi amar putusan hakim, maka dengan ketetapan ketua pengadilan negeri selanjutnya memenuhi dengan disertai 2 orang saksi yang dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap barang-barang atau tanah milik termohon eksekusi, dan semua ini dibuat pula berita acara kemudian. Juga dari putusan itu sendiri yang hakikatnya putusan tidak bisa dieksekusi apabila ditarik suatu konstitusi kenyataan eksekusi putusan. Perkara perdata menimbulkan problematika sehingga pihak yang memang perkara lama atau bahkan tidak dapat menikmati kemenangan sesuai dengan isi dengan putusan hakim. 1. Rumusan masalah. Rumusan masalah pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Ya, kita lanjut ke yang selanjutnya. Tinjauan pusaka. Eksekusi putusan perkara perdata pada tataran normatif dan implementatif seringkali menimbulkan problematika yuridis, sosiologis, dan filosofis. Selain itu juga dapat dikarenakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
memang tidak dapat dieksekusi. Seperti objek perkara telah berubah, objek perkara telah dijual dan berada di tangan pihak ketiga terhadap objek perkara. Ada dua putusan yang saling berbeda. Objek perkara, batas-batas tidak jelas. Putusan sifatnya deklarator, bukan komdatator. Dari ini, sebagiannya penelitian ingin mengkaji dan memberikan suatu alternatif pemikiran bagaimana di suatu sisi eksekusi tersebut dapat dijalankan sesuai dengan propaganda yang telah diatur semuanya. Keadilan dan sisi lainnya pelaksanaan eksekusi tersebut memberikan kepastian hukum dan kolerasinya guna mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ingin sesuai ketentuan UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 2 ayat 4 pasal 4 ayat 2. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yudis normatif dan bukan yang sosiologis, histori, serta menemukan hukum in cognito. Eksekusi yang diharapkan oleh pencari keadilan seharusnya dapat melaksanakan tanpa harus menunggu cukup lama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sudah saatnya Mahkamah Agung dapat menyiapkan tenaga yang lebih telah diangkat menjadi aparatur sipil negara untuk dapat dilaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 5. Metode penelitian. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yudis, normatif, dan historis serta menemukan hukum in cognito. Cara tersebut dilakukan dengan harapan diperoleh hasil yang perkembangannya hukum akan datang data yang dibutuhkan. Penelitian dan analisis. Hasil penelitian dan analisis. Pembahasan analisis pada tataran yudis timbul karena norma yang mengatur eksekusi sifatnya sumir, sederhana, dan tidak detail, sehingga pada tataran implementatif menimbulkan gejolak konsekuensi logis jauh dari perspektif filosofis, akar budaya, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu, tentu diperlukan adanya suatu peraturan yang mengatur eksekusi yang sesuai dengan aspek yudis, sosiologis, dan filosofis bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai keadilan, nilai-nilai hidup dalam masyarakat Indonesia tercermin dalam peraturan yang mengatur eksekusi dan akhirnya akan mempunyai korelasi dampak dan pengaruh terhadap eksekusi. Dalam konteks perdata, berdasarkan eksekusi dan perkara atas keadilan, korelasinya dengan jajaran pengadilan tingkat banding lingkungan peradilan seluruh Indonesia pada tahun 2009 dalam pendapat umum hukum. Apabila putusan serta-merta ini dinilai tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam Undang-Undang KPN berwenang tidak melanjutkan permohonan, itu putusan serta-merta yang akan dilaksanakan harus mendapat izin tertulis dapat terwujud ketentuan pada nomor 48 tahun 2009 pasal 2 ayat 4. Maka jalan keluar yang harus diperhatikan oleh upaya yang dapat dilakukan oleh ketua pengadilan yang menulis lakukan menunjukkan fakta bahwa proses penyelesaian perkara perdata sampai pada status berkekuatan hukum tetap adalah memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya telah terjadi perpindahan di tubuh badan peradilan itu sendiri, sehingga bukan merupakan hal yang baru jika ketua pengadilan negeri dalam mempelajari permohonan eksekusi hanya didasarkan pada berkas perkara dan fakta-fakta yang timbul kemudian. Pengadilan negeri kan membutuhkan yang tidak sedikit di samping tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin pengadilan negeri. Kendala ini sering menjadi faktor yang mempengaruhi pandangan negara terhadap badan peradilan itu sendiri. Harapan
Hukum acara perdata tentang implementasi dan reformasi yang telah dilakukan, gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Acara perdata dalam HIR, Mahkamah Agung sebenarnya juga telah menetapkan sejumlah kebijaksanaan dan strategi internal untuk melakukan reformasi lembaga peradilan, melanjutkan upaya untuk lebih memfungsikan dan mendayagunakan energi yang baik antara hakim dan staf peradilan agar tidak ada simpang siur yang membingungkan. Pengadilan yang excellent adalah pengadilan yang terjangkau dan mudah diakses oleh siapapun yang membutuhkannya. Oleh karena itu, antara penggugat dan tergugat dapat saling menerima satu sama lain. Ya, intinya peradilan ini saling merebutkan hak yang direbutkan itu. Saya Virano Feza Silakarul Kustra dengan nomor induk 2020-213. Minta maaf apabila ada tutur kata yang salah dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.